Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Budi, Pak Kumedi Notonegoro atas terselenggaranya acara ini, juga termasuk Ibu Minda yang punya gagasan ini. Perlu saya sampaikan bahwa ide atau gagasan untuk mengadakan suatu sarana seperti ini timbul waktu saya bertemu dengan Ibu Minda dan beberapa kawan-kawannya yang merupakan pemerhati lingkungan hidup, dan mereka datang untuk lebih mengenal, lebih mengetahui program dari Pak Prabowo selaku calon presiden dan insya Allah dari presiden yang akan datang. Partai Gerindra dan Pak Prabowo sangat menyadari sangat prihatin dengan masa depan bangsa kita, khususnya hari ini kita bicarakan sektor energi. Karena tadi sudah disebut oleh Pak Rahmat Budi bahwa berdasarkan ilmu yang ada sekarang ini yang diterapkan di Indonesia, dalam 11 tahun minyak kita akan habis, dan dalam 25 tahun atau lebih singkat lagi gas alam kita akan habis, dan 70 tahun lagi berdasarkan produksi tahunan batubara yang berkisar 400 juta ton, dan 70 tahun Indonesia akan kehabisan batubara. Nah, ini ada suatu problem yang sangat diperhatikan Pak Prabowo, sangat diperhatikan oleh Gerindra, dan kami waktu itu beberapa tahun lalu mencari solusi untuk mengatasi hal ini. Karena kalau tidak ada solusi, 70 tahun lagi Indonesia akan menjadi pengimpor energi mungkin terbesar di dunia dengan tidak ada prospek untuk dapat sumber energi baru. Kami ketemu dengan Pak Willy Smith tahun 2007 sebelum Partai Gerindra didirikan. Dan kami mendengar, saya ingat Pak Prabowo dan saya makan hamburger waktu itu, Pak Willy masih ingat. Dan 4 jam Pak Prabowo mendengar, 4 jam Pak Prabowo duduk mendengar presentasi dari Pak Willy. Terus Pak Prabowo tanya, setelah 4 jam Pak Prabowo bertanya, wah ini luar biasa ini. Luar biasa, ini ada solusi yang efektif untuk menjawab tantangan kita bidang energi. Nanti saya akan bawa ke teman saya, presiden kita SBY. Saya masih Pak Willy ya, Pak Willy juga. Saya akan antar Pak Willy ketemu dengan presiden, teman saya, kawan saya SBY. Dia harus dengar ini. Terus Pak Willy menjawab, Pak Prabowo, saya sudah ketemu SBY 3 kali dan program saya sudah disetujui pemerintah, sudah disetujui ilmunya, sainsnya di belakang pohon aren ini sudah disetujui oleh pemerintah. Masalahnya keputusan dari presiden dan pemerintah sudah ada waktu itu 2007 kalau tidak salah, tapi tidak ada pelaksanaan, tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjut. Ilmunya sudah diterima, validasinya sudah ada, masalahnya tidak dilaksanakan. Ini yang menjadi problem masalah klasik saat ini, di mana banyak program-program yang bagus, wacana-wacana dan wacana, tapi tidak ada wujud. Kemudian setahun kemudian Gerindra didirikan. Salah satu program pokok dari kami, saya bilang kami karena diantara saudara-saudara para hadirin, karena ada banyak yang bukan orang Gerindra. Sebetulnya ini acara sarana ini ditujukan untuk menyebarluaskan, atau mungkin istilah yang populer sekarang, sosialisasi
di antara orang-orang bukan Gerindra. Karena orang Gerindra sudah tahu dan sudah percaya dengan solusi ini. Kami menyadari juga, saya sebut kami karena Prabowo, saya, Pak Willy dan kawan-kawan di Gerindra, kami menyadari bahwa ada sumber-sumber lain energi terbarukan. Ya Pak Negoro, semua saya kira sangat berguna kecuali satu. Yang pertama adalah geothermal, ya, panas bumi kalau tidak salah, ya. Istilah baku. Itu luar biasa. Potensi kalau tidak salah Pak Negoro adalah saya baca 24.000 megawatt, mungkin lebih potensi bangsa kita. Kalau tidak salah potensi yang terwujud itu tidak lebih dari 1.000 megawatt. Ini adalah suatu potensi yang luar biasa. Saya kira, dan ini sudah diputuskan oleh Gerindra, geothermal akan menjadi salah satu energi terbarukan yang akan dapat fokus khusus dari Pak Prabowo dan pemerintahnya yang akan datang. Terus ada lain-lain juga, tenaga surya atau solar energy, ada wind power, tenaga angin, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, satu lagi yang jangan kita lupakan, saudara-saudara sekalian, adalah teknologi baru di bidang migas, yaitu fracking technology atau fracturing technology. Biasanya dipakai fracking. Ini ada teknologi yang dirintis, dipelopori di Amerika, dan dengan teknologi fracking tersebut, Amerika sekarang ini sudah menjadi eksportir energi. Mereka juga impor, tapi mereka ekspor karena mereka cukup fleksibel kebijakan pemerintah Amerika. Karena fracking technology itu di negara bagian yang namanya North Dakota di Amerika, 5 tahun lalu tidak ada produksi minyak sama sekali, 0 barrel per hari. Sekarang sudah mencapai lebih dari 700.000 barrel, melebihi atau sudah menyamai, saya kira menyamai produksi dalam negeri kita sebentar lagi. Hanya dari satu negara bagian namanya North Dakota. Namun, nah ini saya lihat ada banyak pemuda atau ya pemerhati lingkungan yang muda-muda. Saya sebetulnya berbangga saudara-saudara yang muda hadir, karena sebetulnya solusi ini adalah untuk kalian semua. Ini solusi untuk kalian semua. Karena ya 70 tahun lagi saya berharap saya sudah dipanggil Tuhan. Saya tidak perlu risau, saya tidak perlu cemas, galau ya. Itu kan istilah anak muda sekarang, galau. Sekarang tanya itu galau itu apa? Berarti cemas. Saya tidak perlu cemas karena saya sudah di tempat lain 70 tahun lagi. Tapi kalau kita hitung, para Pak Budi sudah katakan, kita sudah merdeka 69 tahun, tahun depan 70 tahun, 70 tahun lagi kalau tidak ada langkah-langkah yang drastis, terobosan baru, kita akan menjadi suatu negara yang tidak punya sama sekali energi. Sama sekali kalau tidak ada geothermal dan lainnya, termasuk yang ini yang kita mau sebarkan dan mau presentasikan hari ini. Sangat mengerikan masa depan kita kalau tidak ada solusi baru yang akan menghadapi masalah itu nanti, itu saudara-saudara yang muda. Saya kira yang muda-muda saja ada 20 tahun, 30 tahun. Ya saya kira mungkin 70 tahun lagi saudara masih ada di bumi ini, ya, dengan kesehatan, program-program kesehatan yang luar biasa. Tapi masa depan sangat mengerikan kalau tidak ada sumber energi baru. Dan dengan fracking teknologi sangat kontroversial. Ya, saya kira itu bahasa Indonesia yang sudah menjadi baku ya. Teknologi yang sangat kontroversial itu berarti apa? Ada banyak yang pro, tapi juga banyak yang anti atau pro dan con anti teknologi fracking, karena itu ditantang oleh pemerhati lingkungan. Saya lihat di sini banyak yang pemerhati lingkungan, environmentalist. Tentu saya kira di antara saudara-saudara ada yang tidak suka dengan fracking karena
di beberapa tempat itu mengganggu sumber air yang digali di dalam bumi. So ini kontroversial. Satu lagi, teknologi yang bisa dipakai tapi terus terang tidak disetujui oleh Pak Prabowo, tidak disetujui saya, tidak disetujui oleh Gerindra adalah tenaga nuklir. Kenapa Pak Prabowo tidak setuju dengan tenaga nuklir? Sebetulnya itu diperkuat dengan kejadian di Jepang 3 tahun lalu di Fukushima. Apa yang terjadi? Akibat gempa bumi terjadi tsunami yang bawa air ombak raksasa yang merusak tenaga nuklir, pusat nuklir di Fukushima. Kita bisa bayangkan kalau orang Jepang yang menurut saya yang paling teliti, paling ulet, dan juga paling perhatikan perawatan dan maintenance, pemeliharaan. Kalau orang Jepang yang saya kagumi, karena saya pernah bekerja sama orang Jepang di pabrik semen 20 tahun lalu. Kalau orang Jepang, bangsa Jepang tidak bisa menjaga tenaga nuklir Fukushima, maaf, apalagi bangsa Indonesia. Kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia salah satu titik lemahnya yang paling berat adalah bangsa Indonesia sangat lemah dalam bidang pemeliharaan. Memelihara gedung, memelihara pabrik, memelihara bandar udara, memelihara pusat tenaga nuklir. Sangat kita ragukan. Kita hanya lihat aja toilet-toilet ya, kamar kecil di bandara udara Cengkareng, kita sudah tahu apa yang saya maksud. Kenapa di Changi Airport bisa toilet bersih, ya bebas bau? Kalau di Indonesia toilet nggak bisa dirawat dengan baik. Kalau kamar kecil dan toilet tidak bisa dirawat dengan baik, apalagi pusat tenaga nuklir. Pak Prabowo mengakui itu adalah salah satu titik lemah bangsa Indonesia. Mungkin perlu 1-2 generasi untuk menanggulangi masalah ini. Ya, perilaku yang kurang baik, tidak bisa memelihara sarana atau fasilitas seperti bangunan atau pabrik atau pusat tenaga nuklir. Maka Gerindra menolak, saat ini Gerindra menolak pemakaian atau penggunaan tenaga nuklir. Itu sudah kebijakan dari Gerindra. Nah, kalau tidak ada itu, ya kita harus mobilisasi, kita harus kerahkan semua potensi kita termasuk geothermal. Dan salah satu solusi yang Gerindra mau persembahkan untuk bangsa Indonesia, Pak Prabowo mau laksanakan, ini sudah termasuk program, adalah kita mau pakai pohon aren dan pohon-pohon lainnya. Program kami adalah program yang akan menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak. Menurut Pak Soehardi, ketum kita, sudah 78 juta hektar hutan rusak. Menurut pemerintah, versi pemerintah sekarang 58 juta hektar rusak. Nah, kalau saya kira kita konservatif saja, kita berasumsi bahwa 58 juta hektar itu rusak. Nah, akibat dari pengrusakan hutan-hutan di seluruh Indonesia itu menjadi atau mengakibatkan dampak yang luar biasa dan berat bagi kelangsungan umat manusia di Indonesia. Kenapa? Semakin banyak hutan rusak, semakin banyak sumber air hilang. Saya dengar dari Pak Soehardi, di Pulau Jawa sudah ratusan sumber air sudah kering, habis karena gunung-gunung di Pulau Jawa sudah semakin gundul. Nah, nanti kita bisa dengar dari Pak Willy Smith beberapa keunggulan dari pohon aren. Salah satu adalah aren bisa ditanam di lereng-lereng gunung yang sangat terjal. Pohon-pohon lainnya banyak yang tidak bisa, hampir semua, tapi aren adalah salah satu pohon yang bisa ditanam di lereng-lereng gunung yang terjal, yang terdapat banyak lereng-lereng gunung di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lain di Indonesia. Ini salah satu advantage. Nah, disinilah dengan latar belakang ini, kita adakan program
Dan Pak Prabowo akan laksanakan hari pertama, hari kedua dia menjabat sebagai presiden, program ini akan sudah mulai dilaksanakan. Nah, kita adakan acara ini karena banyak publik yang belum tahu. Mungkin itu salah kami, mungkin salah dari Badan Komunikasi, dari Gerindra, mungkin kurang sosialisasi. Kita nanti dalam kampanye 39 hari lagi, kita akan sosialisasi lagi. Karena ini adalah suatu program yang saya kira dahsyat, program yang luar biasa. Hutan kita rusak setiap tahun antara 1,7 juta sampai 3 juta hektar setiap tahun, saudara-saudara. Mungkin di antara pemerhati lingkungan sudah tahu itu, tapi banyak orang di Indonesia tidak tahu itu. Rusak antara 1,7 juta sampai 3 juta hektar setiap tahun. Berarti apa? Berarti pada akhir masa jabatan presiden yang akan datang, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang cepat kita lakukan dan tindakan-tindakan yang ada terobosan-terobosan baru, pencegahan pengerusakan hutan-hutan, kita akan saksikan 5 tahun lagi antara 8,5 juta hektar sampai 15 juta hektar rusak atau gundul dalam 5 tahun. Tadi Pak Notonegoro sudah sebut, ya kita harapkan presiden yang akan datang 10 tahun lah. Presiden Prabowo 10 tahun untuk melaksanakan antara lain program ini. 1,7 juta dalam 10 tahun itu berarti 17 juta hektar rusak kalau tidak ada tindakan yang berat, yang signifikan. Sampai 30 juta hektar bisa rusak akhir 10 tahun luar masa jabatan. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Akhir kata saya mau sampaikan juga bahwa program ini dengan reboisasi secara tumpang sari, ya adik-adik tolong diperhatikan, program kami ini penanaman kembali hutan-hutan rusak dengan secara tumpang sari, bukan monokultur. Partai Gerindra menolak penanaman kembali hutan-hutan kita dengan monokultur. Tidak bakal ada hutan-hutan sawit, perkebunan sawit sebagai jawaban bangsa kita. Kenapa? Karena sawit hanya bisa bertahan kalau itu monokultur. Kalau pohon aren, salah satu ciri khasnya yang menonjol adalah pohon aren bisa menghasilkan lebih banyak nira aren dan kalau ada pohon-pohon jenis lain yang di sekitarnya. Nanti Pak William akan jelaskan science, ya, the science behind program kita. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau kita bisa hutan kembali 58 juta hektar secara tumpang sari, berarti hutan-hutan yang rusak ciptaan Tuhan Allah di atas itu hutan-hutan kita. Kita bisa hutankan kembali, kita bisa memulihkan kembali apa yang dirusakkan oleh manusia. Ini juga bagian dari iman, Ustaz. Ya. Kita ciptakan kembali apa yang diciptakan oleh Tuhan. Saya kira Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih akan sangat senang kalau kita memulihkan kembali apa yang dirusakkan oleh manusia. Ini ada bagian ya, iman kita, Ustaz. Secara tumpang sari kita akan melakukan pemulihan kembali hutan-hutan rusak. Tidak bisa dalam 5 tahun, tidak bisa dalam 10 tahun, mungkin perlu 20 sampai 30 tahun. Kita harus mulai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus mulai. Akhir kata, ini pasti akan tanyakan biaya berapa. Apakah bangsa Indonesia mampu? Dana untuk ini dari mana? Nanti mungkin pada saat nanti question and answer, tanya jawab, saya bisa jelaskan. Dana ada, dana dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu kita pinjam-pinjam dari luar negeri lagi. Ya.
Kalau kita berasumsi perlu 30 tahun untuk hutan kembali 58 atau 78 juta hektar, kita harus mulai sekarang untuk mencegah kerusakan lagi, ya, kerusakan hutan-hutan yang masih tersisa, masih ada. So, saya kira begitu Pak Dr. Gorong sebagai pembukaan. Ini adalah suatu ilmu, sudah program sudah disetujui oleh pemerintah kita, sudah ditawarkan ke investor asing dari Belanda, dari Inggris, sudah banyak yang sudah berminat untuk melakukan ini, tinggal nanti pelaksanaan dari pemerintah yang akan datang. Saya kira begitu sebagai kata sambutan. Terima kasih.